Halo Sobat ICC, selamat bergabung kembali di Devotion bersama dengan ICC Bandung. Sobat ICC, pada pagi hari ini saya akan mengawali Devotion kita dengan membacakan sebuah cerita yang saya baca dari suatu artikel. Dan saya akan membacakannya untuk saudara. Jadi, pada suatu hari ada seekor burung gagak yang merasa tidak puas dengan hidupnya. Suatu hari, dia melihat seekor angsa yang berbulu putih. Dia langsung membandingkan dirinya yang sangat hitam dengan angsa putih itu. Lalu sang gagak pun menghampiri angsa itu dan berkata, "Kamu pasti burung yang paling bahagia di dunia. Kamu sangat putih dan cantik. Semua orang pasti menyukaimu." Lalu si angsa menjawab, "Mulanya saya juga merasa begitu. Sampai saya melihat seekor burung kakatua yang memiliki dua warna. Saya pikir burung kakatua adalah burung yang paling bahagia di dunia ini." Mendengar jawaban dari angsa tersebut, maka gagak pun menghampiri si burung kakatua. Lalu dia pun mengatakan hal yang sama. Dan kakatua menjawab, "Saya hidup bahagia sampai saya melihat seekor merak. Bulunya sangat indah dan berwarna-warni." Burung gagak itu pun kemudian menemui burung merak dan berkata, "Merak, kamu sangat cantik. Banyak orang suka melihatmu. Tetapi ketika orang melihatku, mereka hanya ingin aku pergi. Saya pikir kamu adalah burung yang paling bahagia di dunia ini," kata gagak. Sang merak berkata dengan sedih kepada gagak. Sang merak berkata, "Saya pikir saya memang burung yang paling indah. Tetapi karena keindahan ini, saya terjebak di dalam sangkar dari waktu ke waktu. Saya pikir saya akan senang sekali jika bisa berkelana kemana-mana dengan bebas. Saya justru iri padamu gagak, karena kamu bisa bebas bepergian kemanapun yang kamu mau." Saudara, saat saya membaca cerita ini, saya tersadar bahwa seringkali kita sebagai manusia suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Perbandingan tersebut mengakibatkan timbulnya rasa tidak puas akan kehidupan kita sendiri. Seperti sebuah peribahasa yang berkata, rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Nah, Sobat ICC, pada pagi hari ini kita akan sama-sama diingatkan kembali mengenai sikap hati kita. Saya mau mengajak saudara di rumah untuk sama-sama bertanya pada diri kita masing-masing. Bagaimanakah sikap hati kita saat ini? Apakah saat ini kita sedang merasa tidak puas dengan keberadaan kehidupan kita? Baik dari segi ekonomi, finansial, ataupun segi pekerjaan, keluarga, jabatan, atau hubungan. Apakah saat ini kita sedang merasa tidak puas dengan keadaan kita? Ataukah saat ini sikap hati kita sudah benar-benar bisa mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dan berikan atas hidup kita? Saudara, saya akan membaca satu ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saudara, kita sering sekali mendengar kata mengucap syukur. Tapi apa sih arti sesungguhnya dari mengucap syukur? Mengucap syukur dalam bahasa Yunaninya adalah eukaristeo, yang artinya penuh sukacita, merasakan kepenuhan, dan berterima kasih. Jadi saudara, sebuah ucapan syukur bukanlah hanya sekedar kata-kata yang diucapkan dari mulut saja, tetapi sebuah ucapan syukur adalah sebuah ucapan atau tindakan yang keluar dari hati kita yang diakibatkan karena adanya kesadaran bahwa Tuhan telah memberikan banyak sekali kebaikan dalam kehidupan kita. Kesadaran itu yang membuatkan secara tulus hati kita, mulut kita mengucap syukur. Perbuatan kebaikan Tuhan yang kita sadari tersebut yang membuat kita melakukan tindakan yang mewujudkan ucapan syukur kita. Jadi bukan hanya sekedar ucapan yang keluar dari
setengah hati, keluar sebegitu saja dari mulut kita, tapi berasal dari hati yang memiliki kesadaran bahwa Tuhan telah banyak melakukan kebaikan atas hidup kita. Dan saudara, mengucap syukur adalah suatu keputusan dan pilihan yang bisa kita ambil. Di saat kita berada di situasi atau posisi di mana tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita bisa memilih apakah kita mau mengucap syukur ataukah kita mau menggerutu. Apakah kita mau mengucap syukur ataukah kita mau marah, kita mau kesal. Kita bisa memilih apakah kita mau benar-benar dengan tulus dari hati kita mengucap syukur ataukah kita mau terpuruk dengan keadaan tersebut. Saudara, pada pagi hari ini juga kita diingatkan bahwa ada dua hal yang bisa kita dapatkan saat kita mengucap syukur. Hal yang pertama, dalam pengucapan syukur kita bisa mengalahkan perasaan negatif. Saudara, ketika kita berada di posisi yang tidak mengenakan atau ketika kita melihat ada orang lain yang lebih baik dari kita, mungkin seringkali pada awalnya timbul perasaan negatif seperti kesal atau marah atau iri hati atau dendam atau mungkin menyesal. Tetapi saudara, saat kita memilih untuk mengucap syukur, untuk melakukan pengucapan syukur yang sesungguhnya dari hati kita, maka kita bisa mengubah perasaan negatif tersebut menjadi momen yang dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Saudara, saat kita mengucap syukur, perasaan negatif tersebut dapat berubah menjadi momen di mana kita termotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Menjadi momen di mana kita menjadi humble, kita menjadi rendah hati karena kita mau belajar lebih lagi untuk menjadi lebih baik. Menjadi momen di mana bahkan kita bisa turut merayakan keberhasilan orang lain, yang itu membuat kita menjadi berkat untuk orang tersebut. Saudara, dalam pengucapan syukur kita bisa mengalahkan segala perasaan negatif yang mana Tuhan pakai, diubah perasaan negatif tersebut menjadi momen yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yang kita bisa dapatkan saat kita mengucap syukur yaitu kita bisa mengalahkan situasi. Saudara, seringkali kita berada di situasi yang tidak kita harapkan, situasi yang kurang mengenakan. Tetapi sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita terikat dengan situasi tersebut. Apa maksud dari kata terikat? Maksudnya adalah kita tidak bisa move on dari situasi tersebut, atau bahkan situasi tersebut meninggalkan akar kepahitan yang berdampak pada keputusan yang akan kita ambil untuk tindakan kita berikutnya. Saudara, dalam mengalahkan situasi, kita bisa belajar, kita bisa meneladani dari cerita Rasul Paulus. Saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus pernah dipenjara, mendekam di penjara, dan apa yang saat itu Rasul Paulus lakukan? Rasul Paulus memilih untuk tetap mengucap syukur. Rasul Paulus memilih untuk tetap memuji Tuhan. Dan ya, saat Rasul Paulus tetap memuji Tuhan, tetap mengucap syukur dengan sungguh, pengucapan syukur yang Rasul Paulus lakukan mengakibatkan situasi tidak mengendalikan keadaan hati dari Rasul Paulus. Pengucapan syukur tersebut tetap menjaga api yang ada di dalam hati Rasul Paulus untuk tetap fokus kepada Tuhan. Tetap menjaga semangat mengabarkan Injil yang ada di dalam Rasul Paulus untuk menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan berikan sampai akhir, sampai garis finish. Semuanya terjaga saat dalam keadaan terpuruk pun Rasul Paulus tetap memilih untuk mengucap syukur. Saat kita mengucap syukur, kita bisa mengalahkan situasi karena kita bisa fokus kepada Tuhan, bukan kepada situasi tersebut. Jadi saudara, seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai anak-anaknya untuk menjadikan pengucapan syukur sebagai pilihan yang kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mengucap syukur mungkin terasa sebagai hal yang umum, hal yang biasa bagi kita orang Kristen.
Seringkali kita berkata, puji Tuhan, puji syukur. Tapi mari kita saat ini renungkan kembali, apakah kita benar-benar sudah mengucap syukur secara tulus dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya sekedar mengucapkannya saja karena kebiasaan? Saudara, pengucapan syukur merupakan suatu hal yang harus kita latih setiap harinya. Di dalam menjalankan kehidupan kita, apapun situasi kita, apapun keadaan, bagaimanapun keadaan orang-orang di sekitar kita, kita bisa melatih pengucapan syukur yang tulus dari dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara, sebagai ayat penutup dalam devotion kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan untuk mengucap syukur. Tuhan mengingatkan kami kembali apa arti sesungguhnya dari pengucapan syukur kami Bapa. Tuhan, dan saat ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Untuk pasangan hidup kami, untuk orang tua kami, untuk anak kami, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan, untuk pendidikan, untuk semua Tuhan, ekonomi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal kecil yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, ajar kami setiap harinya, tuntun kami setiap harinya Tuhan untuk dapat bisa merespon apapun yang terjadi dalam kehidupan kami dengan pengucapan syukur. Dan ajar kami untuk selalu ingat bahwa kebaikan Tuhan selalu ada beserta mengikuti, melingkupi kami Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang telah Tuhan sampaikan Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Dan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, aktivitas kami selanjutnya kamu mau angkat, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan selalu ada atas kami, selalu ada menjadi pembisik kami untuk kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan hanya ke dalam tangan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian devotion pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan memberkati.